Ini adalah Mas Asep Rudi Kesmana yang wah kalau saya sih lihat sendiri profilnya track record publikasi Scopusnya sudah sangat luar biasa, bisa cek sendiri ada di Sinta di Scopusnya, dan ini sangat-sangat luar biasa. Jadi materi hari ini em, bagi saya sendiri sangat baru dan saya sangat penasaran sekali terkait apa sih itu publikasi dari book review ini, seperti apa sih perbedaannya, dan gimana tips and trik sampai bisa tembus ke Scopus gitu ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama dengarkan materi langsung dari Mas Asep, benar? Baik, Halo Mas Asep. iya, suara saya sudah terdengar. Terdengar dengan baik, Mas. Oke, Lancar. baik. Terima kasih kepada Mbak Nindya dan Mas Kali atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore waktu UK dan selamat malam waktu Indonesia untuk Bapak Ibu semua. Eh, izin perkenalkan diri, nama saya Asep Rudi. Saat ini saya sedang PhD di Departemen Education University of York. Kebetulan baru tahun pertama, baru mulai dari Oktober. Nah, saya izin share screen mengenai materi kita hari ini. Nah, tentang peluang dan peluang dan strategi publikasi melalui book review. Nah, izin sedikit apa ya untuk introduction gitu ya. Kalau book review ini sebagai salah satu jenis dari publikasi di internasional dan di Scopus begitu. Jadi eh apa namanya? Mungkin yang biasa kita kenal bahwa publikasi itu kita harus hasil riset gitu ya. Kemudian ada data, kemudian ada juga systematic literature review, ada juga meta analisis begitu ya. Nah, book review ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk proses pembelajaran. Nah, kebetulan saya sendiri juga baru tahu book review ini di York sendiri gitu ya, karena baru apa ya di bulan Februari atau di bulan Maret gitu ya. Saya itu sering sering ikut workshop publikasi gitu. Jadi eh, how to publish in international journal gitu ya. Nah, lalu ada salah satu pematerinya itu menjelaskan tentang book review karena mahasiswa PhD tahun pertama ini eh, kita sebut sebagai early career researcher kayak gitu. Nah, jadi untuk apa namanya salah satu bentuk pembelajaran untuk publikasinya itu bisa melalui book review. Nah, saya ingin memperlihatkan dulu contohnya ya biar biar lebih jelas. Nah, ini adalah contoh bentuk dari publikasi book review gitu. Karena kebetulan punya saya ini baru baru accepted ya, belum publish gitu ya, baru accepted, yang satu baru accepted, yang satu sedang progress gitu ya. Jadi saya belum bisa menampilkan punya saya. Nah, ini saya tampilkan punya teman saya gitu kan, kolega saya juga dari kewarganegaraan. Nah, ini dia nama di jurnal National Identities. Nah, ini judul bukunya Religion, Nationalism and Foreign Policy: Discursive Constructions of New Turkey Identity. Gitu ya. Nah, bukunya itu tahun 2023 diterbitkan oleh Bloomsbury di London gitu ya. Nah, nah, ini isi book review nanti kita akan bedah. Jadi untuk malam hari ini kita akan coba bedah apa sih isi dari book review ini. Nah, dia hanya 2 lembar, 3 lembar ya. Secara umum 2 lembar setengah. Tapi aturannya itu dia maksimum 1.000 kata gitu. Udah gitu kan, simple. Jadi kita cukup membaca bukunya gitu ya, membaca bukunya. Lalu kita coba summary sesuai dengan structure yang diminta. Dan setelah itu baru kita bisa mempublish gitu. Oke. Nah, ini ada 4 hal yang akan kita kaji. Sebetulnya apa sih book review itu?
gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan buku? Nah, ini salah satu hal yang menarik ya teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mereview buku, nah kita itu akan mendapatkan ininya bukunya. Nah, ini saya proyek kedua saya nggak kelihatan ya. Jadi apa namanya? Nah, sebentar ini background saya. Eh, Saya hilangkan backgroundnya ya. Jadi, nah ini dia. Ini buku kedua saya. Jadi saya dikasih buku ininya, buku fisiknya. Jadi dikirim sama penerbit. Kita di apa namanya diminta untuk membaca. Dan ini buku yang terbaru gitu. Jadi kalau book review itu kita diminta untuk mereview buku-buku yang terbitan 1 tahun terakhir kayak gitu. Ada beberapa jurnal yang memang dia minta tahun yang sama, misalnya sekarang 2024. Jadi bukunya itu harus buku terbitan tahun 2024. Tapi ada juga yang 1 tahun terakhir gitu. Dan jadi salah satu benefitnya itu adalah kita dapat buku terbaru kayak gitu. Nah nanti saya akan bahas bagaimana cara dapat bukunya itu. Terus structure-nya kita akan membahas structure dan juga how to publish-nya. Ini yang bagian yang paling penting ya di akhirnya kayak gitu. Oke. Saya sekitar 30 menit saja presentasi saya, nanti sisanya kita tanya jawab ya. Jadi insya Allah saya coba percepat. Jadi apa sih book review itu? Nah, di sini saya coba mengambil definisi dari beberapa ini ya, dari beberapa publisher. Nah, biasanya itu Taylor and Francis gitu ya. Jadi book review itu adalah critical evaluation of the books gitu kan, offering insight of its content, quality dan impact gitu. Nah, jadi sebetulnya si publisher ini, Taylor ini, dia itu ketika dia menuliskan book review, itu dia menyarankan buku-buku itu yang nantinya dijadikan referensi ketika mengirimkan ke jurnal tersebut gitu. Nah, misal yang tadi saya berikan contoh gitu kan. Nah, ini book review, dia nama jurnalnya National Identities gitu kan. Nah, ini Religion, Nationalism, Foreign Policy, Discursive, Constructions of New Turkey Identity. Jadi ini harapannya nanti buku ini bisa disitasi dan diterbitkan di jurnal ini gitu. Nah, ini jadi untuk menarik para pembaca gitu ya ketika mereka ingin melakukan publikasi gitu. Nah, tentu harapannya gitu ya, dengan mereka membaca review dari buku tersebut gitu kan, itu akan memberikan informasi kepada pembaca dan dia memberikan apa ya, pemahaman bahwa oke saya akan baca buku ini gitu. Karena kan buku-buku yang terbaru itu kan belum ada di pasaran kayak gitu. Kalaupun ada itu yang di internetnya tuh pasti masih jarang gitu. Jadi kita tidak bisa mendownload sembarangan, hanya beberapa kampus yang punya akses langganan saja gitu kan baru mereka bisa download. Kalau tidak gitu kan mereka tidak punya akses dan harganya itu biasanya sangat mahal gitu. Makanya makanya dibuatlah book review ini kayak gitu. Nah, lalu apa namanya book review ini juga bisa menjadi sebagai salah satu alat gitu ya untuk apa namanya menjadikan kita lagi riset apa gitu. Jadi ketika kita melakukan apa namanya akan menulis book review itu harapannya bukunya juga yang sesuai dengan riset yang sedang kita lakukan gitu. Kalau misalnya tentang bidang education gitu kan ya tentu buku-bukunya juga yang mendukung atau mensupport tentang riset kita gitu. Jadi intinya book review itu ya kita menawarkan apa namanya critical evaluation gitu ya. Jadi bukan hanya mensummary, beda ya. Jadi bukan hanya mensummary tapi memberikan critical evaluations of the books gitu. Tentang kontennya, kualitasnya dan impact terhadap riset kita gitu. Jadi karena saya juga pernah ditolak beberapa kali yang mana komentarnya itu ini adalah hanya mensummary gitu. Kalau summary itu mereka bisa ditemukan di beberapa website yang tentang mereview gitu. Nah, jadi kalau book review itu bukan bukan untuk mensummary. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan buku? Ada dua cara. Nah, kebetulan ini dua-duanya yang saya udah lakukan gitu. Yang pertama adalah di eh, online kayak gitu kan di Library Genesis. Nah, ini apa namanya Library Genesis ini saya nggak tahu apakah ini legal atau tidak gitu ya.
tapi beberapa buku memang kita bisa peroleh dari website ini. Ini lagi saya coba buka. Nah, ini ya, Library Genesis. Kalau apa namanya? Kalau misalnya Bapak Ibu suka download gitu kan, silahkan bisa menggunakan di Library Genesis ini. Nah, lalu di sini misalnya bidang saya gitu kan, Global Citizenship Education. Nah, ini saya awalnya mendapatkan buku dari sini. Nah, lalu di sini cari berdasarkan year-nya. Karena ini kan dia random ya, 2015, 14 kayak gitu kan. Kalau kita mau menulis book review itu harus yang 1 tahun terakhir gitu. Yang mana sekarang misalnya bulan eh, Mei gitu kan mau Juni. Berarti kita harus menerbitkan buku itu yang Juni 2023 sampai dengan Juni 2024 gitu. Nah, saya biasanya di year page kayak gitu. Nah, di year page ini eh mana yang terbarunya? Oh, page-nya year-nya. Nah, ini dia. Jadi ada buku yang terbarunya itu tahun 2023, Global Citizenship Education in Praxis, Pathway to School. Nah, ini adalah buku pertama, buku yang direview pertama gitu kan yang saya review, yang sudah accepted dan akan publish segini. Jadi saya kebetulan waktu itu di bulan November atau Desember saya mendapatkan bukunya ini gitu, buku ini tentang Global Citizenship Education in Praxis Pathway for School yang mana ini juga kebetulan bidang riset saya tentang Global Citizenship Education. Jadi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan akses itu bisa menggunakan library Genesis ini gitu kan sebagai alat untuk sebagai website untuk mendapatkan buku-buku terbaru. Tentu website ini bukan hanya buat education saja, untuk general gitu kan. Jadi Bapak Ibu silahkan mencari di bidang apa saja sesuai dengan minat Bapak Ibu di Library Genesis ini. Nah, kemudian yang kedua, selain kita dari ini kalau kalau Library Genesis ini dia PDF ya dapatnya ya. Lalu yang kedua, kita bisa mendapatkan buku ininya, buku aslinya gitu. Karena ini buku terbaru Education and Power in Contemporary Southeast Asia. Nah, ini kebetulan buku buku terbaru. Nah, ini kita bisa mendapatkan dari publishernya gitu. Nah, misal contoh. Nah, salah satu jurnal gitu kan, jurnal bidang saya itu namanya Compare. Apa namanya yang diterbitkan oleh British Association for International and Comparative Education. Jadi Compare ini nama jurnal, dia di Taylor ya, Taylor and Francis kayak gitu kan, terindeks Scopus. Dia menerbitkan salah satu book review kayak gitu. Nah, di websitenya itu dia tertulis seperti ini kayak gitu. Nah, ini saya zoom ya. Nah, dia compare itu to review a wide range of academic texts which focus on comparative and international education gitu. Jadi dia mencari review buku gitu kan yang fokus kepada comparative and international education. Nah, kalau kita tertarik untuk mereview buku gitu kan, silakan kontak Dr. Aizuddin. Jadi biasanya setiap jurnal itu dia ada ada editor book review-nya. Jadi mungkin kalau yang Bapak Ibu suka publish jurnal melalui website Taylor gitu kan, kalau book review itu agak berbeda. Kita cukup meng-email kepada book review editor gitu. Jadi, nah ini book review editor gitu kan, silakan tinggal mengirimkan email. Ini yang bidang saya gitu. Dan di sini ada judul-judul bukunya kayak gitu. Jadi 2024 bukunya apa, 2023 dan seterusnya biasanya ada kayak gitu. Kalau misalnya bukunya itu belum ada yang mereview gitu kan dan kebetulan kita apa namanya tertarik dengan buku itu, nanti editor akan meminta kepada penerbit untuk dapat mengirimkan bukunya. Nah, ini saya dapatlah buku ini kayak gitu. Dan apa namanya kalau misalnya dengan cara yang kedua ini kita diberikan waktu sekitar 3 bulan untuk dapat menyelesaikan buku ini, membaca gitu ya dan juga merefleksikan ditulis dalam suatu book review gitu. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya ini untuk publikasinya.
Nah, oke. Lalu, nah ini contoh ya, contoh saya melalui email, kayak gitu ya, melalui email, tinggal kita kirimkan, gitu kan, menanyakan bahwa kita tertarik, gitu kan. Nah awalnya saya mau mereview buku Pedagogy of Hope, tapi ternyata Pedagogy of Hope ini dia sudah ada yang apa namanya, sudah ada yang sudah diproses, gitu kan, di jurnal Compare tadi, sehingga tidak bisa. Akhirnya editor dia menawarkan buku ini kayak gitu kan. Kalau misalnya tertarik gitu kan, kabarin nanti dia akan mengirimkan bukunya itu. Nah, gitu ya. Jadi itu cara eh, apa namanya mereviewnya. Nah, sekarang strukturnya. Nah, kira-kira bagaimana sih strukturnya? Nah, ini yang menjadi acuan saya adalah jurnal Compare tadi ya, gitu kan. Mungkin mungkin setiap jurnal punya struktur yang berbeda-beda, gitu ya, punya struktur yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bidangnya engineering, misalnya bidangnya ekonomi, atau misalnya bidangnya agriculture, misalnya, atau misalnya STEM education, itu mungkin berbeda. Nah, tapi ini saya coba dalam dalam kacamata education gitu ya, sesuai dengan apa yang telah saya lakukan. Nah, ini eh apa namanya jumlah katanya adalah sekitar 800 sampai 1000 kata. Nah, sedikit ya Bapak Ibu ya, 800 sampai 1000 kata. Ini 800 sampai 1000 kata ini sama seperti apa namanya? Sama seperti menulis opini di koran ya. Kalau di koran Jakarta Post itu kan sama ya, sekitar 800 sampai 1000 kata. Jadi hanya sedikit saja. Nah, at the beginning of the review, kata dia, please include the following information format. Nah, jadi ini wajib ada nih, title of the books, gitu kan, judul bukunya, kemudian penulisnya siapa, siapa aja, kemudian date, tahun publikasi, biasanya date itu bukan tanggal ya, date di sini lah lebih ke tahunnya. Kemudian place of publication, nah kotaknya di mana, kemudian publishernya, penerbitnya siapa, kemudian price, harga bukunya berapa, ini wajib ya, kemudian number of pages, jumlah halamannya berapa, dan juga ISBN. Nah ini contoh. Nah contohnya adalah, nah seperti ini, kayak gitu. Jadi judul bukunya ini ya, Religion, Nationalism and Foreign Policy, Discursive Constructions of New Turkish Identity. Nama penerbitnya Phyllis Koban Oran, tahun 2023, diterbitkan di London. Nama penerbitnya Bloomsbury Publishing. Bloomsbury ini punyanya UCL bukan ya Mas Kali? Kalau nggak salah daerah-daerah UCL ya Bloomsbury itu. Ya, betul. Nah, kemudian harganya 81 pound atau kalau dirupiahin sekitar 1.600.000 gitu ya bukunya. Agak mahal ya. 1.600.000 81 pound 192 page gitu kan dan ini ISBN-nya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu. Kemudian at the end of the review include the following informations. Your name, institusional dan juga email address. Nah, jadi di belakangnya itu katanya harus ada nama institusinya dan email address. Nah, di belakang book reviewnya ini. Nah, ini ya nama institusinya misalnya Jagad Aditya Dewantara, kemudian institusinya Department of Civics Education Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Indonesia dan juga emailnya gitu. Dan juga apa namanya ini misalnya Dasim Budimansyah, Departemen Civic Education Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia gitu. Jadi di belakangnya ada seperti ini. Ini struktur awal dan struktur akhir. Nah, Bapak Ibu supaya mudah gitu ya, tinggal ikuti saja gitu, ikuti format yang sudah ada supaya kita nggak bingung kalau kita baca ini kan bingung ya, nggak kebayang kira-kira gimana sih harus nulisnya gitu kan. Nah itu kita tinggal ikuti saja format yang sudah ada, lalu kita tinggal ikuti sesuai dengan apa yang sudah mereka tulis gitu. Nah, sekarang kita ke bagian inti ya. Tadi kan bagian awal, sekarang bagian inti. Nah, di bagian intinya itu, Bapak Ibu, eh,
Jadi secara secara fokus gitu ya, itu Bapak Ibu bisa menuliskan tiga hal ini. A brief introduction outlining the topic and general argument of the book and its approach gitu. Jadi tinggal dituliskan introduction gitu kan tentang topiknya tentang apa, kemudian argumen intinya tentang apa dan bagaimana pendekatannya. Lalu yang berikutnya adalah critical assessment. Nah, critical assessment itu terdiri dari apa? Kita harus meng-highlight kelebihan dari buku ini. Tentu kelebihan ini dikaitkan dengan riset apa yang sedang kita lakukan. Jadi semakin spesifik, semakin bagus. Kayak gitu. Nah, lalu dan juga weakness kekurangannya itu apa? Gitu. Lalu bisa bisa nah dia bilang apa yang kita menarik gitu kan. Kemudian bagian mana yang merefleksikan buku secara general gitu. Jadi karena karena ini kan buku ini kan terdiri dari beberapa chapter ya. Nah, misalnya ini buku buku ini dia ada eh, 14 chapter gitu kan, 14 bab. Tidak mungkin 14 bab ini bisa kita deskripsikan dalam 1.000 kata saja gitu. Jadi kita cuman meng-highlight secara keseluruhan, lalu bagian mana yang paling menarik menurut kita gitu. Dan paling menarik itu adalah yang sesuai dengan bidang kita gitu. Nah, biasanya gitu ya. Nanti kita lihat contoh punya saya. Lalu berikutnya informations on intended audience of the books gitu kan. Nah, kira-kira eh, siapa nih yang tertarik membaca buku ini? Apakah researcher gitu kan? Apakah teacher gitu? Apakah policy maker gitu kan? Nah, itu tinggal dikaitkan saja. Lalu bagaimana apa namanya buku tersebut bisa apa namanya mencapai tujuan mereka kayak gitu. Tentu yang paling penting adalah bukunya itu harus dikaitkan gitu kan dengan jurnal. Nah, itu yang tidak kalah penting. Misalnya ini kan namanya jurnal compare ya, International and Comparative Education. Jadi tentu harus dikaitkan bahwa buku ini apa namanya sangat sesuai buat mereka yang memang tertarik dalam isu-isu international education and comparative education gitu. Nah, sekarang kita contoh ke buku yang saya tulis belum kebuka sebentar. Nah, ini oh sebentar saya close dulu ya. Ini kebetulan apa namanya buku yang sudah final yang lagi saya review kok nggak bisa ini ya itu apa namanya fokusnya ke bidang intercultural education sebentar ada di email mohon maaf ya agak ternyata saya lupa ke ini lupa apa namanya belum belum ke download bukunya. Nah, ini sudah kebuka. Jadi awalnya itu saya mensubmit kurang lebih sekitar 1.500 kata. Nah, kemudian dari 1.500 kata itu eh di di apa namanya diberikan komentar katanya terlalu banyak gitu kan. Jadi saya harus merevisi buku tersebut menjadi 1.000 kata. Nah, dari 1.000 kata tersebut, apa namanya revisi yang kedua gitu ya, itu dia mengatakan bahwa harus disesuaikan dengan konteks intercultural education. Nah, gitu ya. Jadi harus dikaitkan dengan karena kebetulan saya mempublish ke intercultural education. Nah, kemudian yang berikutnya setelah saya menyesuaikan dengan intercultural education, revisi yang ketiga adalah proofreading. Nah, saya kira proofreading itu bisa menggunakan Grammarly gitu kan, tapi ternyata dia tidak mau kalau menggunakan Grammarly karena
masih ada beberapa part yang memang menurut dia masih kurang maksimal gitu. Jadi harus harus oleh native speaker langsung. Nah, ini sudah terbuka lagi. Nah, ini versi saya ya, yang baru, yang sudah accepted dan tinggal menunggu. Nah, tadi sesuai dengan konteks gitu ya. Ini judul bukunya Global Citizenship Education in Praxis, kemudian Pathway for School. Nama penulisnya Andres Schultz, Mads Blom, Bristol, Multilingual Matters, 160 page, harganya 24,95 GBP, ISBN-nya. Nah, di sini saya di paragraf pertama menjelaskan tentang secara umum. Ini buku ini menjelaskan tentang apa, kayak gitu. Jadi apa namanya, pentingnya tentang global citizenship education. Nah, karena tadi ada revisi ya, ada revisi bahwa tolong dikaitkan keterkaitan antara buku dengan jurnal. Nah, jurnal yang saya tuju itu adalah intercultural education. Maka di sini saya harus ada keyword-keyword tentang culture dan interculture kayak gitu. Misalnya di awal diverse cultural landscape, kemudian intercultural education kayak gitu. Nah, jadi jadi ini menandakan bahwa si buku tersebut itu dia sesuai dengan apa namanya, menarik audiens mereka yang akan membaca jurnal melalui intercultural education kayak gitu. Jadi di sini ada dua paragraf gitu kan, saya menjelaskan bahwa misalnya Schultz gitu kan, penulis argue that global citizenship education itu should address global issues and incorporate intercultural education into school curricula. Jadi kalau misalnya sudah di paragraf pertama kita sudah mengaitkan antara judul buku dengan jurnal gitu kan, nah insya Allah itu salah satu indikator bahwa mereka akan menerima isi dari book review kita. Kemudian di sini ada 14 chapter kayak gitu kan dijelaskan. Nah, lalu the first chapter, nah ini dijelasin. Jadi paragraf pertama menjelaskan tentang the first chapter. Lalu ingat kita hanya men-highlight bagian-bagian yang menurut kita penting saja. Jadi tidak perlu semuanya, tidak perlu dijelaskan karena ini bukan men-summary kayak gitu. Nah, eh, salah satu salah satu gaya tulisan saya itu saya selalu menambahkan kutipan kayak gitu ya. Jadi entah di manapun itu, saya selalu senang dengan kutipan. Jadi saya menambahkan kutipan. Kemudian ini chapter one, kemudian berikutnya chapter two. Nah, ini part two ya, menjelaskan apa. Nah, kemudian nah ini dia. Nah, ini refleksi bahwa buku ini gitu kan sebagai dasar fundamental bagi student kayak gitu kan. Jadi student gitu kan yang memang dia fokus di bidang education, yang ingin mempelajari tentang global issues gitu kan, how to teach students to be the global gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan buku ini kayak gitu. Nah, itu lalu berikutnya ini dia recommendation. I highly recommend this book untuk head teachers kayak gitu. Jadi siapa sih audiens yang akan membaca gitu kan? Misalnya head teachers, kemudian teachers gitu kan worldwide. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika ada kepala sekolah gitu kan yang membuka jurnal intercultural education, atau misalnya teacher gitu kan dimanapun itu gitu kan across the world gitu kan, yang memang mereka ingin mencari buku gitu kan, ketika mereka sudah membaca book review ini, oh ternyata ini recommended nih buat head teacher gitu kan, oh ini recommended buat buat teacher gitu kan, jadi mereka akan langsung tertarik dan membeli buku tersebut, harapannya seperti itu kayak gitu. Jadi selain itu buat researcher juga gitu kan yang interested in international education kayak gitu kan, global learning, global development will found valuable kayak gitu. Nah, ini salah satu hal yang menarik nih, Bapak Ibu, Mas Kalih gitu ya.
Jadi apa namanya untuk Bapak Ibu yang award di LPDP, nah ini bisa digunakan sebagai untuk apa namanya untuk mendapatkan funding gitu ya, untuk mendapatkan funding publikasi. Karena kalau PhD ataupun master itu kan kalau tidak salah 1 tahun Eh, kalau tidak salah berdasarkan panduan bukunya itu kita itu bisa mendapatkan funding dari publikasi jurnal internasional kayak gitu. Kalau PhD itu 2 kali atau 3 kali saya lupa. Nah, tergantung ininya ya. Nah, jadi book review ini saya belum pernah ya, saya belum pernah karena baru accepted, belum publish, belum mengajukan. Nah, berdasarkan beberapa teman saya yang juga award di LPDP dan BPI, ini bisa diklaim sebagai apa namanya publikasi gitu. Jadi bisa mendapatkan insentif dari LPDP begitu. Nah, ini mungkin bonusnya ya kalau Bapak Ibu publish gitu kan. Tapi harus ada acknowledgement seperti ini gitu. Kalau misalnya LPDP kalau tidak ada apa namanya acknowledgement ini tidak bisa mendapatkan insentif dari LPDP. Nah, lanjut lagi ke PPT. Nah, ini strukturnya sudah. Kemudian, nah, additional consideration. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa menjadi poin plus gitu ya, tambahan untuk apa namanya supaya kita book review kita itu accepted kayak gitu kan. Yang pertama, karena saya juga nggak langsung tiba-tiba mengirimkan langsung accepted ya. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 publisher gitu kan yang saya coba kirimkan dan ternyata di reject kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah booknya itu harus fresh banget. Ini istilah saya aja ya, fresh from the oven itu maksudnya adalah harus terbitan tahun ini kayak gitu atau maksimum 1 tahun ke belakang. Kalau misalnya sudah 2 tahun, sudah tidak 3 tahun, yang bidang education itu mereka sudah tidak mau. Saya tidak tahu kalau bidang yang lain ya. Mungkin kalau Bapak Ibu dari bidang ekonomi, manajemen, engineering, atau bahkan mungkin science gitu ya. Mungkin mereka masih menerima karena bukunya misalnya masih bagus atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi kalau dalam dalam konteks education gitu kan beberapa jurnal pengalaman saya itu mereka pengen yang 1 tahun terakhir. Bahkan ada jurnal yang Q1 itu dia pengen yang 2024 gitu di tahun terbitan yang sekarang. Oh ya, untuk publishingnya itu gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak berbayar kayak gitu karena kita ke Taylor karena kebanyakan itu Taylor and Francis yang ini apa namanya. Jadi kita tidak membayar gitu. Hanya saja nanti ininya jadi closed access kayak gitu. Nah, kemudian bukunya itu harus sesuai dengan research interest kita, gitu. Jadi artinya kalau misalnya dalam bidang education, riset kita education, jadi ya harus sesuai dengan riset kita. Nah, kalau saya kan tentang global citizenship education dan kebetulan buku yang di apa namanya buku yang di reviewnya itu adalah tentang global citizenship education juga kayak gitu. Nah, itu apa namanya? Lalu yang ketiga, bukunya juga harus address jurnal audience interest kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi yang tadi saya bilang perlu untuk dapat diinfokan kembali bahwa kira-kira apa namanya hal apa yang berkaitan dengan konteks ini gitu kan, yang berkaitan tentang konteks intercultural education itu harus ada di paragraf pertama gitu. Kemudian yang berikutnya manuskripnya itu kalau misalnya sudah jadi gitu ya itu harus di proofread kayak gitu. Nah, harus di proofread. Nah, mungkin biaya yang keluar ini adalah biaya proofread ini saja ya. Jadi apa namanya? Karena kalau proofread ini kan dari luar ya, bukan dari jurnal tersebut. Kalau tidak salah itu kemarin saya habis 400.000 saja, ya 400.000 karena harus di-proofread oleh profesional. Nah, di sini saya tuliskan Grammarly is not acceptable karena saya pernah mencoba menggunakan Grammarly
dan itu tidak diperbolehkan kayak gitu. Jadi si editornya itu dia bisa mengetahui bahwa itu menggunakan Grammarly gitu. Nah, mungkin tambahan berikutnya untuk proses publikasinya itu berapa lama? Nah, itu kalau misalnya dari pertama kita submit itu agak agak cepat Bapak Ibu. Jadi eh, apa namanya? Nah, ini how to publish ya. Nah, bagaimana cara publishnya itu? Tadi karena ini jurnal yang saya address itu adalah jurnal Intercultural Education. Nah, ini contoh ya Taylor and Francis. Kita masuk ke ini apa namanya tentang about the journal. Nah, book review editor. Nah, kita cari menghubungi melalui email book review editor. Misalnya ini Intercultural Education namanya Akiko Ito gitu kan dari Fukuoka University. Jadi kita tinggal submit melalui jurnal ini saja gitu. Nah, ini saya pertama itu submissionnya itu tanggal 6 bulan 4, tanggal 6 April gitu ya, tanggal 6 April. Nah, dia sudah menerima kayak gitu. Nah, revisi pertama tidak harus di bawah 1.000 kata gitu kan udah termasuk semuanya ya 1.000 itu udah overall kayak gitu. Kemudian yang berikutnya eh accepted-nya tanggal 12. Nah, jadi agak cepat ya. Tapi publish-nya early 2025 gitu. Jadi publish-nya itu mungkin sekitar Januari atau Februari. Kata dia ngantri lama kayak gitu. Jadi jadi accepted-nya cepat gitu kan. Apa namanya publish-nya yang lama kayak gitu. Jadi eh ini sebagai apa ya? Kalau kita udah nemu judul yang cocok, itu publishnya agak lama. Itu, nah mungkin itu saja ya materi untuk open for discussion. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Asep. Sangat menarik sekali ini ya. Ternyata Suaranya nggak ada. tes tes apa Oh ya sekarang sudah ada. audible? Oke. Menarik sekali ternyata publikasi ini lumayan murah juga ya, 400.000 untuk bayar proofreader yang tadi harus native English tadi. Dan kontak-kontakannya juga ternyata langsung ke email dari editornya langsung tanpa harus melewati jurnal dan lain-lain segala macam sistem-sistem jurnal itu. Wah, jadi tadi banyak beberapa pertanyaan ini yang sudah juga sekalian dijawab selama penjelasan dari Mas Asep. Saya coba buka lagi jika ada yang masih ingin bertanya. Sambil menunggu nih Mas Asep, ini saya mau bertanya juga sebenarnya karena ini menarik sekali. Em, jadi ketika misalnya kita memberikan kritik gitu ya, kritik kritik ini kan bisa kayak tone-nya agak sedikit negatif terhadap publikasi itu ada kecenderungan kalau bakal ditolak nggak ya Mas ya? Karena kan tone kita adalah mengkritisi apa yang kurang dari buku tersebut gitu Ya. misalnya. Ya gimana Mas Menurut Asep? saya enggak, justru itu bagus gitu. Yang penting balance kayak gitu. Jadi jangan jangan berat sebelah. Misalnya kita mengkritik lebih ke arah negatif, tapi di sisi lain kita mengangkat juga. Kalau gaya British kan biasanya mereka mengangkat yang positifnya dulu, bagus-bagusnya dulu, but, nah setelah but-nya itu barulah yang aslinya. Kan gaya British kan begitu kan, kayak gitu. Mungkin Mbak Nindya juga merasakan. Jadi ya di awal saya juga terbawa gaya British kayak gitu ketika mengkritisi ya di awal yang bagus-bagusnya dulu setelah paragraf berikutnya barulah yang agak negatifnya gitu. Oke. Ada satu pertanyaan nih Mas, Ya. bagaimana ini tentang tips ya terkait dengan bagaimana sih dapat proofreader dari native itu atau mungkin pertanyaannya lebih ke gimana kita bisa tahu bahwa proofreader native ini adalah proofreader yang mereka percaya gitu karena siapa tahu native juga tapi nggak dipercaya gitu sama si penerima jurnal ini. Oke. Sebentar ini saya mau menampilkan proofreader langganan saya ya. Jadi Boleh. apa namanya? Ini bukan promosi ya Bapak Ibu ya. Ini apa namanya saya kalau nerbitin jurnal
itu saya selalu menggunakan proofreader ini. Memang proofreader ini menjadi salah satu sensitif ya kalau di UK di sini, mengingat kredibilitas dan validitas dari mereka. Nah, ini saya menggunakan besteditproof.com. Nah, jadi besteditproof.com di sini apa namanya salah satu provider langganan saya kalau misalnya saya mau nerbitin jurnal kayak gitu. Nah, ini apa namanya kita bisa menyesuaikan kayak gitu. Entah itu mau proofreading atau editing. Kalau misalnya proofreading, saya biasa kalau editing lebih mahal, proofreading lebih murah. Nah, ini kita bisa delivery time-nya biasanya saya yang lebih murah itu lima hari kayak gitu. Nah, dia nanti misalnya kalau book review kan 1.000 kata ya. Nah, dia akan tampil harganya 27 USD kayak gitu. Jadi lalu kita upload filenya. Nanti kalau udah selesai dikirim lewat email dan ada sertifikatnya kayak gitu. Nah, ini saya kirimkan ke ini ya ke kolom chat ininya apa namanya website eh, proofreadernya gitu. Dan ini native. Oke, itu mengenai proofreader. Nah, udah saya kirimkan. Oke, iya bisa dibaca di situ ada ya besteditproof.com/en. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak, saya buka di Q&A-nya. Apakah semua jurnal memang menerima book review ya, Mas? Ini ada pertanyaan. Tadi eh kita bahasnya Taylor Francis ya. Ya, saya waktu itu, nah ini pertanyaan menarik juga nih. Kebetulan teman saya ini dia di bidang engineering. Nah, dia itu sering nerbitin itu ke Springer kayak gitu. Nah, pas saya agak diskusi sedikit, kok di Springer nggak ada ya kayak gitu? Apa bidang transport aja kan? Kebetulan teman saya ini bidangnya bidang transport gitu kan. Dia bilang kalau di Springer tuh nggak ada. Masa sih? Saya bilang kayak gitu. Ketika saya ngecek di Springer itu memang agak jarang kayak gitu. Apalagi harusnya bidangnya dia. Tapi pas saya ngecek di ini di Taylor gitu kan bidang transport, nah itu ada kayak gitu. Jadi asumsi saya kalau di Taylor and Francis itu pasti ada gitu. Oke, jadi kayaknya ini nih bukan hanya jurnal ya Mas ya, tapi kita juga bisa cek kayak book publishers gitu ya. Apakah mereka membuka review buku yang baru saja misalnya mereka atau ya yang akan mereka publish gitu ya buku-buku ini, terus dia buka untuk reviewer gitu untuk mengirimkan reviewnya. Apakah seperti itu ya? Jadi tidak hanya jurnal tapi emang book publisher juga bisa gitu kita lihat dan ada chance untuk publish atau enggak. Kalau misalnya kita menulis book review itu biasa buku-buku yang sudah terbit, yang sudah jadi gitu. Jadi bukan buku yang akan diterbitkan, tapi buku yang sudah jadi, yang sudah publish, yang sudah ada di pasaran, yang sudah diperjualbelikan gitu kan. Kita tulislah book reviewnya itu kayak gitu. Jadi bukan mengkritisi nanti mereka merevisi draftnya bukan, tapi kita mencoba untuk memberikan apa namanya plus minusnya terhadap buku yang sudah diterbitkan tersebut gitu. Oke, terima kasih Mas Asep informasinya. Ada pertanyaan lagi. Setelah di proofread, apa perlu bukti yang disampaikan ke publisher bahwa tulisan kita telah di proofread oleh native? Nah, kalau saya kirimkan juga karena kalau misalnya kita nge-proofread itu jadi ada apa namanya ada teks aslinya gitu ya asli yang di proofread. Kemudian ada yang originalnya ya, ada yang original proofread, ada yang sudah aslinya kayak gitu. Nah, kalau saya dua-duanya dikirim gitu kan sebagai tanda bukti bahwa kita sudah apa namanya di proofread gitu kan teks yang kita kirimkan tersebut gitu. Ada lagi pertanyaan nih Mas Asep. Jadi ada yang minta tips dalam mereview buku ini, part-part mana aja sih yang wajib kita baca gitu untuk mempermudah lagi menulis review terkait sebuah buku.
Oke, part-part mana saja? Kalau saya, misalnya nih, ini satu buku. Tentu nggak saya baca detail. Kalau saya tuh biasanya skimming kayak gitu. Jadi saya skimming dulu semuanya. eh jadi baca cepat aja gitu. Apa ya istilahnya ya? Baca per kata saja. Tapi misal satu halaman itu bisa 5 menit, kayak 5 menit kelamaan sih. Cuman di apa namanya di cek-cek aja ini tentang apa sih kayak gitu. Nanti setelah setelah selesai satu bab, kita simpulkan menjadi satu atau 3 atau 4 kalimat. Oh, bab ini tentang ini kayak gitu. Nanti masuk ke chapter 2 kita skimming lagi kayak gitu kan. Nanti apa namanya setelah selesai satu bab itu kalau saya ya kalau skimming itu paling lama 30 menit paling lama. Karena kita skimming ya, bukan bukan kita baca. Kalau kita baca ya tentu lama, tapi karena kita skimming itu paling lama 30 menit, 20 menit itu selesai. Karena kita buat buat ngedapetin aja keyword-keyword apa aja yang sering muncul, kemudian setelah itu baru kita direfleksikan, kita tulis ulang kayak gitu. Nah, ketika kita menemukan bab yang menurut kita menarik sesuai dengan riset kita, nah itulah yang kita agak ulas lebih mendalam kayak gitu. Baru baru 2 atau 3 bab dari misalnya ada 14 bab kayak gitu ya. 2 atau 3 bab itu baru kita baca mendalam untuk bisa kita mengetahui. Oh ya, bab pertama introduction itu pasti saya baca dari awal sampai akhir kayak gitu, bab introduction. Jadi supaya karena kan introduction itu kita bisa tahu isi secara keseluruhan kayak gitu. Tapi kalau untuk bab-bab yang lainnya itu cukup skimming saja gitu. Nah, ini ada juga pertanyaan terkait buku yang mau direview itu gimana cara bisa dapatinnya. Tadi sebenarnya udah dijelasin. Udah jelaskan. Iya, bisa di Litgen atau bisa aja kita email langsung sama autornya untuk minta kopi Ya, gitu. betul. Nah, ada lagi pertanyaan, buku seperti apa yang bisa di-proofread untuk book review selain publikasinya setahun sebelumnya dan sesuai bidang ilmu? Apakah bukunya tuh yang sejauh ini tuh hanya berbahasa Inggris ya? Misalnya pakai buku terbitan Indonesia tuh ada nggak ya gitu? Gimana Mas? Ada pertanyaan kalau bahasanya di bahasa Indonesia. Sejauh ini memang apa ya buku-bukukunya itu memang terbitan dari Routledge kayak gitu. Routledge itu kan dia perusahaannya Taylor and Francis. Itu yang biasanya diterbitkan di yang apa namanya London Bloomsbury tersebut. Jadi buku-buku yang memang di reviewnya itu adalah buku-buku yang menurut saya ya ini asumsi saya tapi bisa jadi ini salah itu yang terafiliasi dengan penerbit-penerbit tertentu saja terhadap Taylor and Francis gitu. Dan kita juga menerbitkannya di Taylor and Francis tersebut. Nah, Taylor and Francis ini kan dia perusahaan penerbit yang besar ya, khususnya dalam bidang perjurnalan kayak gitu. Nah, mereka itu biasanya membuat apa namanya menerbitkan buku juga, kemudian mereka menjual juga kayak gitu. Sebenarnya ini bisnisnya mereka begitu kan. Nah, lalu misalnya mengenai buku Indonesia, misalnya kita sebut saja misalnya terbitan Gramedia kayak gitu ya. Nah, menurut saya itu belum bisa dan belum berpeluang untuk diterbitkan di sini gitu kecuali kalau misalnya memang kalau misalnya tentang Indonesia itu banyak kayak gitu ya misalnya seperti ini Education and Power in Contemporary Southeast Asia itu ada 3 chapter yang membahas tentang Indonesia. Nah, kalau misalnya kajiannya tentang Indonesia itu bisa kayak gitu tapi yang diterbitkan dalam buku berbahasa Inggris dan penerbitnya itu yang terafiliasi dengan Advances tadi gitu. Iya, memang sejauh ini kalau kita lihat Scopus itu emang levelnya internasional ya. Jadi Betul. karena level internasional tadi, maka bahasa yang diminta bahasa internasional menggunakan bahasa Inggris gitu. Buku-bukunya sejauh ini berarti memang tidak pernah ada ya buku bahasa Indonesia. Cuman kaitan Betul. kajian terkait Indonesia itu ada Banyak. sebenarnya Ya, dan bisa aja siapapun nge-reviewnya gitu ya Mas ya. Oke, nih betul. ada pertanyaan lagi dari Nila Ahmadi. Em, Tips memilih buku selain melihat tahun terbitnya.
Lalu, apakah boleh kita mereview tulisan-tulisan penulis terkenal walaupun nanti akan banyak kritikan yang kita berikan? Dan nanti siapa sih yang menerbitkan hasil review kita itu kalau misalnya publishernya itu adalah publisher buku gitu? Oke. eh Kalau misalnya sesuai dengan apa namanya buku yang bisa di proof, maksudnya seperti apa buku yang bisa? Maksudnya yang kita mau menulis book review Iya, mungkin ya. book review yang dituliskan. Kita mau menulis book review, misalnya mau mereview buku ini kayak gitu kan. Selain publisan setahun sebelumnya dan sesuai dengan maksudnya di apa namanya kurang lewat dari setahun, misalnya 2 tahun atau 3 tahun terakhir, begitu mungkin maksudnya ya. Iya, kayaknya seperti itu ya Mas ya. Udah lewat, Udah terus sesuai lewat, sama bidang gitu ya. eh, tapi Terus, tahunnya sudah lewat begitu ya. mm, Nah, itu jangankan lebih dari 1 tahun gitu ya. Project yang kebetulan saya ada 3, mau menerbitkan 3 book review ya. Yang satu sudah accepted. Nah, yang kedua ini saya agak telat. Sebetulnya saya udah dapat bukunya itu dari bulan November tahun lalu kayak gitu ya. November 2023 sudah selesai saya tulis. Lalu saya kirimkanlah ke jurnal Education Review itu Q1 gitu ya. Itu mereka udah nggak mau gitu kan. Mereka pengen di tahun yang sama, tahun 2024 gitu. Jadi setiap setiap jurnal itu dia punya karakteristik masing-masing. Mungkin ada gitu ya, tapi saya tidak tahu gitu ya untuk bidang-bidang tertentu. Tapi untuk amannya itu di tahun yang sama gitu. Lalu apakah bukunya harus berbahasa Inggris? Sejauh ini ya, bukunya harus berbahasa Inggris gitu ya. Tuh, terus apa lagi? Sudah terjawab semua belum? ya, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Oh, menit lagi. Oke. Ada lagi nih, biasanya Kang Asep punya kriteria tertentu kah dalam mengkritisi buku? Misalnya tuh relevansi teori data atau grammarnya yang dikritisi, atau aspek apa sih biasanya dikritisi, Mas? Oh, baik-baik. Mm-mm. Kalau misalnya saya, yang pertama yang dikritisi itu adalah teorinya, gitu. Jadi biasa saya skimming itu dia menggunakan teori apa. Kayak gitu. Misal contoh, bidang saya ini kan Global Citizenship Education. Nah, secara umum, jurnal-jurnal tertentu itu, mereka itu menggunakan teori Transformative Education, Majiro, kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang apa namanya, ada yang apa namanya yang bukan menggunakan teori tersebut kayak gitu. Nah, itulah yang menarik buat saya kayak gitu. Kenapa kok dia menggunakan teori yang berbeda kayak gitu? Padahal umumnya dia menggunakan teori tersebut. Lalu yang kedua, yang saya kritisi selain teori adalah karena biasanya book chapter ini adalah hasil riset kayak gitu ya. Itu bagian metode penelitiannya kayak gitu. Apakah metodenya itu dia sudah sesuai atau belum begitu. Nah, lalu yang ketiga yang biasanya saya kritisi adalah perbandingan membandingkan karena kan kalau book review ini kalau buku ini dia perbandingan dari berbagai negara kayak gitu. Nah, itu juga yang biasa menjadi salah satu bagian. Jadi 3 ya tadi ya bagian teori, kemudian metode dan juga perbandingannya gitu. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 3:58 ya. Saya rasa saya harus close di sini karena Waduh. nanti iya kita akan ada sedikit penutupan dari Mas Kali. Terima kasih atas antusiasmenya. Ini awalnya sebenarnya hanya diskusi informal antara kita saja, tapi akhirnya karena animo yang sangat besar tadi sampai 97 orang yang masuk. Akhirnya kita putuskan untuk membuka ini gitu ya secara umum. Oke, jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Asep atas informasi berharganya, udah mau sharing-sharing semua tips dan juga kesempatan untuk bisa publikasi buku ini ya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk sharing lebih banyak informasi terkait dengan bidang akademik dan ilmiah ini. Oke, Mas Asep ini adalah influencer, bisa langsung aja ke Instagramnya. Engagementnya baik sekali dan tentunya dia akan happy pasti nih menjawab berbagai pertanyaan. Happy. Iya, lanjutan terkait diskusi kita pada sore hari ini. Untuk itu, terima kasih banyak kesempatannya. Saya kembalikan kepada MC kita Mas Kali. Terima kasih Mas Kali. Baik, terima kasih Kang Asep dan Mbak Nindya yang sudah membantu diskusi kita. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung. Eh,
mohon bisa membantu ya memberikan kritik dan saran atas acara hari ini. Barangkali ada tema-tema tertentu yang bisa kita diskusikan bersama melalui Doktrin UK. Nanti kita coba fasilitasi ya jika memang menjadi bagian dari program kerja kami. Demikian kami tutup. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Mas.